Halo semuanya, kembali lagi dengan saya John Van Mesaragi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mind mapping, mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampu Dr. Lam Hot Xiongming, MPD. Baik, langsung saja kita mulai dengan materinya. Yang pertama itu pengertian mind mapping. Mind mapping merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang digunakan melatih kemampuan menyajikan isi atau konten materi dengan pemetaan pikiran atau mind mapping. Mind mapping dikembangkan oleh Tony Buzan sebagai cara untuk mendorong peserta didik mencatat hanya dengan menggunakan kata kunci dan gambar. Jadi, mind mapping itu adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan dengan suatu strategi mencatat dengan kata kunci dan gambar. Mind mapping juga dapat memudahkan siswa dengan mengingat dalam bentuk gambar, simbol, suara, bentuk-bentuk, dan perasaan. Mind mapping juga memiliki prosedur. Yang pertama itu, pilihlah topik untuk pemetaan pikiran. Beberapa kemungkinan mencakup, yang pertama, problem atau isu tentang ide-ide tindakan yang Anda inginkan untuk menciptakan ide-ide aksi. Yang kedua, konsep atau kecakapan yang baru saja Anda pikirkan atau Anda ajarkan. Yang ketiga, penelitian yang harus direncanakan oleh siswa. Yang kedua, konstitusikan bagi kelas peta pikiran yang sederhana yang menggunakan warna, khayalan, atau simbol. Satu contoh berjalan ke tur grosir, di mana seorang belanja. Dari peta pikiran yang mengkategorikan barang-barang yang dibutuhkan menurut toko di mana semua ditemukan. Misalnya itu hasil bumi dan makanan. Buatlah peta pikiran Anda mendorong seluruh pikiran otak atau versus pikiran otak kanan dan pikiran otak kiri. Ajaklah peserta didik untuk menceritakan contoh-contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari yang dapat mereka petakan. Berikanlah kertas, pena, dan sumber-sumber lainnya yang Anda pikir akan membantu peserta didik membuat peta pikiran yang berwarna dan indah. Berilah peserta tugas memetakan pikiran. Tunjukkan bahwa mereka memulai peta mereka dengan membuat gambar yang menggambarkan topik atau ide utama. Kemudian berikanlah mereka semangat untuk membagi-bagi seluruhnya ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil dan menggambarkan komponen-komponen ini hingga batas luar peta atau dengan menggunakan warna dengan grafik. Doronglah mereka untuk menghadirkan setiap ide secara bergambar dengan menggunakan sedikit mungkin kata-kata. Dengan mengikuti ini, mereka dapat mengelaborasikan letupan secara detail dalam pikiran mereka. Yang keempat, berilah waktu yang banyak bagi peserta didik untuk mengembangkan peta pikiran mereka. Doronglah mereka untuk melihat karya orang lain untuk menstimulasi ide-ide. Yang kelima, perintahkanlah kepada peserta didik untuk saling membagi peta pikirannya. Lakukanlah diskusi tentang nilai cara-cara kreatif untuk menggambarkan ide-ide. Selanjutnya ada langkah-langkah di mind mapping ini, yaitu seperti langkah-langkah yang pertama itu, adapun langkah-langkah yang dalam penggunaan mind mapping adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang dicapai. 2. Guru mengumumkan konsep atau permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa dan sebaiknya akan mempunyai alternatif jawaban. Yang ketiga, bentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang. Yang keempat, tiap kelompok menginterpretasikan atau mencatat alternatif jawaban hasil diskusi. Yang kelima, setiap kelompok atau diajak kelompoknya tertentu membaca hasil diskusinya dengan guru mencatat di papan tulis dan mengelompokkan sesuai kebutuhan guru. Selanjutnya, yang keenam, peserta didik membuat peta pikiran atau diagram berdasarkan alternatif jawaban yang telah didiskusikan. Yang ketujuh, beberapa peserta didik diberikan kesempatan untuk menjelaskan ide pemetaan konsep berpikirnya. Yang ke-8, peserta didik dibuat untuk membuat kesimpulan
dan guru memberikan perbandingan sesuai konsep yang diinginkan. Pembelajaran menggunakan peta pikiran dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran kelompok maupun individu. Mata pelajaran yang berpotensi untuk menggunakan metode mind mapping adalah mata pelajaran yang banyak menggunakan konsep, contoh, penyebab banjir dan upaya mengatasinya, proses terjadinya hujan, dan sebagainya. Selanjutnya, ada kelebihan pada mind mapping. Yang pertama itu cara ini cepat dimaksudkan agar memudahkan siswa. Yang kedua, untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, kelebihan mapping itu teknik ini dapat dilakukan untuk mengorganisasi ide yang muncul dalam pikiran. Yang ketiga, diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi paduan untuk menulis. Dan setelah ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan mapping itu ada 3, yaitu yang pertama, hanya siswa yang aktif terlibat. Yang kedua, tidak seluruh siswa belajar. Yang ketiga, jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.